Gak jadi deh Pak, kasihan genang telinga soalnya belum dijual. Bikin ribut aja setiap hari di sekolah ini. Udah. Lagi, udah jadi staf Pimen. Staf apa? Pimen yang ngurusin keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Trisula, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita kedatangan tamu spesial. Di samping saya adalah Bang Hendra OB. Yeay! Halo, salam kenal dari Hendra OB dan terima kasih udah diundang di Trisula ini ya. Betul. Oke, jadi buat teman-teman Trisula nih wajib nonton nih. Betul. Ya, Bang Hendra, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik, sehat sampai detik ini. Buktinya Sehat, bisa ya? mampir kemari ya kan? Betul. Oke. Pokoknya malam ini akan kita kulik dan kita kupas tentang keseharian dan pribadinya, kerjaannya semuanya ya. Betul. Oke, pokoknya buat sahabat-sahabat Trisula pokoknya gue siap. Iya, Oke. siap ya. Iya dong. Langsung aja nih pertanyaan pertama. Oke, Bang Hendra. ya Chris. Awal mula karir di dunia entertain itu kapan, Bang Hendra? Oke, kalau untuk karir di dunia entertain sebenarnya dimulainya itu tahun 96. 96. Dan itu nggak sengaja, memang itu awalnya adalah gue tuh kerjanya di hotel. Di hotel. Gue jadi bellboy hotel di situ. Jadi ya alhamdulillah kata tamu-tamu yang lihat sih katanya, Wan kenapa nggak main sinetron aja? Kenapa nggak jadi model ada aja? yang nyeletuk gitu bilang gitu. Jadi kayaknya nggak 1-2 orang aja sih banyak gitu juga loh. Terus ya alhamdulillah sih, sedangkan gue tuh nggak menyadari hal itu sebenarnya. Nggak nyadarin, tapi beriringnya dengan waktu ya akhirnya gue keluar dari kerjaan. Betul. Nah itu pada saat itu juga gue sempet nyimpen kartu nama dari tamu gue. Oh gitu. Tamu yang waktu pada saat di hotel di tamu gue ngebilangin, ternyata dia itu produser di salah satu advertising iklan. Nah, jadi pada saat itu akhirnya gue telepon. Iya. Terus untungnya dia masih ingat sama gue. Ya udah akhirnya gue masukin foto di situ. Dan nggak lama kemudian emang rezekinya gue dapat ikan rokok juga. Nah itu ikan rokok pertama adalah pertama rokok itu tahun 96. Wah, saya masih kecil itu. Berapa tahun loh? 2 tahun. Nah dari situ sebenarnya pas dari situ juga nggak sengaja. Teman-teman gue itu suka motoin gue, Chris. Jadi sempet motoin gue. Inget banget yang paling berkesan adalah gue pernah difotoin sama teman gue di deket tempat sampah. Mungkin muka gue kayak tukang sampah kali ya, atau kayak sampah gitu. Iya. Gue nyender. Gue dikasih baju sama teman gue suruh pakai. Ternyata foto itu dikirim ke salah satu majalah yang pada hits, ya udah gue sebutin majalah Aneka. Oh Aneka, iya hits banget itu. Iya Aneka. Ternyata ya nggak tahu kenapa, ya mungkin hoki gue aja di situ, Chris. Hokinya terus itu ya. Jadi masuk unggulan, akhirnya masuk finalis di tahun 96 itu. 96. Itu perjalanan awal mulanya gitu ya. Perjalanan mulanya, dan itu kan itu karena kan sebenarnya gue tuh orangnya pemalu gitu awalnya. Sebenarnya sampai detik ini juga seperti itu gitu loh. Nah makanya penonton sahabat kerabat Trisula juga mungkin akan tahu gitu. Sebenarnya karakter Ridwan, nama asli gue Ridwan. Nah orang-orang manggil gue Pak Hendra atau Pak Bandi, sebenarnya itu sangat bertentangan dengan kepribadian gue, Chris. Jadi gue itu bener-bener yang 180 derajat karakter Hendra dan Ridwan. Gue tuh yang pemalu, yang nggak pedean, aslinya itu ya. Aslinya. Tapi kalau orang sih taunya gue deh Pak Hendra, Pak Bandi yang muka tembok, yang aduh gak ada malunya lah, malunya udah lepas. Mana aja gampang akrab, gampang kenal gitu. Iya betul. Jadi mungkin itu ya berjalannya dengan waktu, tapi ya memang gue dibayar untuk seperti itu, harus pasang muka tembok. Iya. Jadi perannya seperti itu. Iya gitu. Terus akhirnya dari situ ya berbuntut yang lain-lain, dan puncaknya itu pada saat gue jalan-jalan nggak sengaja sih, gue jalan di salah satu supermarket yang ada di Fatmawati. Gue pakai celana pendek, terus tiba-tiba gue disamperin sama agensi, terus dibilang muka kamu kayak bersaudara kan gitu, Atalari, Kadisha, Atila kayak gitu kan. Itu awalnya banget. Terus kebetulan pada saat itu memang lagi nyari pemain buat jadi adiknya Teddy Syah. Waktu itu sinetronnya Carmila di situ. Jadi gue tuh ngikutin audisi
yang lumayan lah Iya. model-modelnya buat memerankan adiknya Teddy Syah nih, Iya. Zain waktu itu. Nah, ya alhamdulillah lah pokoknya gue seperti air mengalir aja, akhirnya gue yang kepilih jadi buat Kepilih. adiknya Teddy Syah. Wih, mantap. Itu sinetron pertama gue dan itu tantangan berat buat gue Tantangan sebenarnya, berat. Chris. Karena gue tuh nggak ngerti acting. Awal mula itu. Awal mula nggak, tapi gue langsung dipasangkan dengan pemain-pemain senior pada Nah, saat itu. iya. Yang jadi bokap nyokap gue adalah Adven Bangun sama Tante Ana Tairas. Iya. Itu. Yang jadi kakak gue Teddy Syah. Teddy Gue Syah. jadi adiknya. Oh, adanya langsung itu. Oke, Ini langsung ya. adiknya. Lawan mainnya adalah Paramita Rusadi. Wah, Terus di situ ada mantap. Talarik. Terus di situ ada Asmiar Yahya. Pokoknya artis-artis senior yang mungkin Senior. nyokap lo tahu deh. Bokap Tahu nyokap pasti. Ibu saya, ya saya pasti tahu. Nah, di situ alhamdulillah di situ booming. Booming ya? Booming banget. Naiklah semua paramitanya. Kalau paramita sih udah nggak di ini lagi. Udah pasti itu. Talarik jadi satu naik di situ. Tapi dampaknya dari situ buat pribadi gue tuh bener-bener yang gue bertolak belakang banget. Iya. Karena gue kan itu seorang Ridwan itu adalah pemalu. Pemalu. Jadi pada saat itu gue tuh suka naik bajai, naik metro mini. Iya. Itu gue nggak pernah lepas dari topi. Topi. Karena pada saat itu dia kan Zain, itu kan Zain gitu loh. Pemerannya nih. Pemeran Zain. Jadi ya udahlah kayak gitu. Jadi beriringnya dengan waktu akhirnya tahun 2000 itu sebenarnya penentuan, Chris. Penentuan. Jadi gini, kalau gue waktu itu semuanya harus ada planning. Iya. Apalagi kita laki-laki, kita harus punya tanggung jawab sama keluarga dan nantinya akan punya istri dan anak. Jadi pada tahun 2000 adalah penentuan gue apakah akan terus di-entertain atau enggak. Nah, itu yang banyak menjadi pertanyaan mungkin seseorang untuk melanjutkan karirnya gitu Iya, kan. karena gue nggak mau begini-begini terus gitu loh. Nah, pada tahun 2000 itu gue udah nentuin. Kalau tahun 2000 gue di entertain gue hanya begini-begini aja, Iya. gue mundur. Gue balik lagi ke orang-orang kantoran gitu loh. Jadi padahal pada saat itu gue udah agak lumayan, Chris. Jadi dari iklan, alhamdulillah gue tuh udah total iklan pada saat sampai tahun 2000 itu hampir 50 iklan. 50 kan. 50 Jadi, iklan. Bang Hendra ini udah pemain sinetron, iklan juga banyak Iya, ya. alhamdulillah. Top. Nah, di tahun 2000 itu adalah penentuan gua apakah gua harus mundur atau tidak. Ternyata Dewi Fortuna itu nyamper ke gua harus Asik. tetap di-entertain Iya, gitu loh. berpihak lah gitu ya. Berpihak. Jadi pada tahun 2000 itu gue dikontrak salah satu iklan rokok samanya Geng Hijau. Geng Hijau. Itu bener-bener booming banget di Booming, situ ya. dan alhamdulillah gua selain nama gue ngangkat di situ, Iya. materi juga kita dapetin dari iklan karena saya dikontrak sampai 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun Mantap. iklan. Jadi tahun 2000 sampai tahun 2006 itu dikontrak sama rokok. Iya. Rokok aku terkenal dengan Geng Hijau. Geng Hijau. Oke, kalau mau lihat aja. Lihat, Ya, boleh. Geng Hijau yang hijau gitu. Nah, jadi di situ gue dikontrak secara eksklusif selama 6 tahun 6 sama tahun. Maroko itu. Nah, di situ ya udah berarti gue harus fokus di sini Iya. gitu. Itu aja sih. Bang Oke. Hendra OB ini terkenal di RCTI ya, sinetron. Betul. Boleh dijelasin nih Bang, dulu kan tenar banget tuh. ya apa ya, alhamdulillah sih gue yang nilai kesuksesan atau enggaknya itu adalah penonton, Nah, masyarakat. Jadi alhamdulillah gue memerankan karakter Hendra OB yang pelit, jadul, norak dan lain-lainnya. Ya menurut penonton sih alhamdulillah itu berkesan banget. Berarti kan kerja keras gue itu benar-benar terbayarkan karena penonton suka dengan karakter itu. Maksudnya orang jadi benci sama gue, pokoknya kesel sama gue gitu. Iya. Itu sebenarnya barometer sebagai seorang seniman, apakah karakter itu berhasil atau enggak tuh dari situ Dari situ sebenarnya. ya. Kan saya lihat dulu pakai dasi, terus rambut klimis, Ya, pakai pokoknya kacamata. Jadi pokoknya itu OB itu gue 800 episode. 800 episode. Jadi tahun 2006 sampai tahun 2010, Iya. gue rambut gue tuh klimis terus. Jadi ya Allah, alhamdulillah sih rambut gue kuat, jadi nggak rontok. Nggak gitu rontok loh. ya. Cuma ada sisa-sisa aja serpihan-serpihan yang putih begini. Tapi nggak apa-apa, gue mau ngerubah penampilan. Memang gue biarin lah, gue nggak mau disemir. Karena gue memang rambut gue ya siapa tahu lebih keren. Betul. Ya kalau rambutnya putih semuanya. Jadi lambat cerita dari OB situ gue sempat merekam sinetron Iya. dan puncaknya lagi gue naik di JGS. Nah, betul, GGS tuh anak-anak muda semua pokoknya. Artis-artis top. Iya, jadi anak-anak muda. Jadi gue bisa menilai. Nah, Iya. jadi kalau misalnya ada manggil gue tuh
Pak Hendra atau Pak Bandi gitu loh. Jadi gue bisa ngelihat, biasanya kayak manggil-manggil gue itu, kalau yang manggil gue Pak Hendra itu biasanya maaf, jadi biasanya kalau yang manggil gue Pak Hendra itu umurnya udah agak banyak. Betul. Jadi kalau Pak Bandi itu biasanya umur anak-anak milenial seperti itu. Betul. Nah, karena karakter di situ ya alhamdulillah bisa diterima juga. Ya udah akhirnya sampai sekarang pun akhirnya nama gue ketiban gitu loh. Jadi orang taunya manggil gue Hendra atau manggil Pak Bandi. Pak Bandi, udah betul. Itu. Jadi dengan ya mungkin 2 sinetron itu Geng Hijau, OB dan GGS itu yang melambungkan nama saya di situ. Itu aja sih. Itu aja ya. Terus motivasi nih Bang buat anak-anak muda nih untuk karirnya nih, entah itu usaha atau karir di dunia entertain, Bang. Ya. Jadi kalau gue sih berpikiran gini, apapun yang kita mau kerjakan, apapun yang kita mau usahakan, fokus aja. Jadi dengan kefokusan itu kita juga harus bertanggung jawab, tetap minta berdoa sama Allah. Semoga apa yang kita inginkan terlaksana gitu loh. Pokoknya udah seperti itu aja sih. Jadi jangan sampai apa yang kita lakukan itu sia-sia. Sayang kan, buang-buang waktu, buang tenaga gitu kan. Mending lakukan hal-hal yang bermanfaat gitu ya. Jadi dan kalau misalnya untuk teman-teman yang kebetulan ke dunia entertain ya, kalau bisa tetap rendah hati. Kadang-kadang kan image-nya artis di masyarakat umum gitu loh. Kadang-kadang katanya bilang artis itu ada yang sombong. Ada gimana gitu lah artis. Nah, bener kan? Tapi ya itu balik lagi sama pribadinya masing-masing. Jadi yang penting tetap rendah hati, karena tanpa penonton kita nggak bisa jadi apa-apa. Gitu tanpa aja. Fans juga nggak bisa apa-apa. Betul, itu aja sih perannya. Terus pesennya. kegiatan, Bang Hendra. Kegiatan selama pandemi ini kan pasti syuting, drop. Iya, semua awal-awal pandemi itu benar-benar semua nggak bisa ngapa-ngapain. Baik itu pokoknya di dunia entertain itu parah banget. Kita syuting nggak boleh, yang anak-anak band juga nggak bisa tampil, acara-acara nggak bisa sama sekali. Ya paling disiasatinnya, nah di situ sebenarnya apa ya? Kita diadu kreativitasnya kita gitu loh. Lo kalau misalnya kasarnya mau makan, ya lo harus mengeluarkan sesuatu, kreativitas kita. Yang penting kuncinya apapun yang kita kerjakan itu kita nggak boleh malu, nggak gengsi lah. Kadang-kadang kan kayak gitu. Aduh gue ini nih, masa gue begini ya. Pokoknya kalau mau makan gengsinya dihilangin. Ya kalau lo gengsi mulu mau makan apa gitu loh. Karena memang banyak banget teman-teman gue yang kayak begitu, Chris. Jadi akhirnya berjualan gitu loh. Dan kebetulan kalau masalah jualan sih gue memang punya usaha juga nih, Bang Hendra. Enggak, teman-teman artis, ya alhamdulillah teman-teman artis gue tahu kalau gue tuh memang seneng jualan sebenarnya. Jadi mereka nggak kaget pada saat kita nggak boleh syuting, ya gue jualan, ya mereka ya udah pada tahu apa sih si Hendra jualan. Udah gitu aja. Jadi ya alhamdulillah sampai detik ini ya gue syuting jalan, usaha gue jalan, ya begitu aja. Yang penting kuncinya jangan gengsi. Nah, jangan gengsi. Terus ini Bang Hendra kan channel YouTube-nya juga ada nih Bang Hendra ya. Nah, buat sahabat-sahabat Trisula, kalau mau nonton, saya punya YouTube namanya Hendra OB. Pokoknya saya selalu bilang gini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe dong. Jadi kayak begitu. Ciri khasnya itu ya. Ciri khasnya gitu, karena kalau Krisna mungkin subscribe. Ya, gitu. Kalau gue memang subscribe dong gitu. Itu pemberian dari tim gue sih sebenarnya. Karena biar yang beda gitu loh. Jadi ya udahlah akhirnya subscribe. Jadi kadang-kadang orang yang baru denger, lah kok subscribe, ya itu versinya gue gitu loh. Sebenarnya itu pembentukan dari tim. Dari tim gue gitu loh. Kreatif, orang kreatif gue bilang seperti itu, ya udah. Jadi alhamdulillah sampai sekarang YouTube berjalan dengan lancar. Alhamdulillah gue juga punya tim yang kompak, selalu kasih masukan ke gue, karena ya umur bukan jaminan. Bukan jaminan orang itu akan bisa atau enggak. Apalagi masalah YouTube kayak begini adalah yang anak-anak milenial yang lebih tahu gitu loh. Jadi kita harus ngerti gitu. Dan kita harus memahami seperti itu. Itu aja sih. Jadi gimana kalau buat sahabat-sahabat Krisna? Sahabat Trisula ya nyebutnya. Sahabat Trisula. Jadi kalau mau nonton lihat aja YouTube-nya Hendra OB. Gitu. Gue minum dulu. Minum dulu ya. Kopi dulu dari tadi.
Iya. Jadi gue senang banget nih Chris. Jujur, thank you sudah ngundang gue datang kemari. Iya, makasih juga nih udah nyempetin waktunya ke kita. Ya mudah-mudahan Trisula ini mengikuti jejak yang lainnya. Ya. Amin. Pokoknya pasti tetap semangat, Chris. Udah Betul. itu aja. Iya. Kunci tetap semangat, mau belajar, mau bertanya, dan jangan malu. Jangan malu. Itu aja. Betul. Gitu. Oke? Oke, mungkin untuk kali ini kita akan lanjut di video berikutnya. Dan jangan lupa subscribe channel saya, Trisula Production, dan subscribe channelnya Bang Hen. Hendra OB, like, comment, share, dan subscribe dong. Malu-maluin gak sih? Sampai ketemu di lain waktu. Oke. Sehat selalu. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.